Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bu Noto, Pak Alwi, Pak Mardi, Ketua, Ibu, dan semua yang hadiran semua di sini. Ya, senang sekali bisa akhirnya ketemu teman-teman sekalian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alwi, saya kira itu penting bahwa kita sekarang ini pada posisi bukan hanya memenangkan presiden, tapi juga mempertahankan ideologi Pancasila. Dan itu saya kira penting. Setuju kan? Yang kedua, Pak Jokowi itu orang mana? Jadi kalau orang Solo mesti tekadnya gimana? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Itu. Jadi tadi Ibu Ketua bilang 90% bisa enggak? Bisa enggak? Keras, jadi jelas. Jadi pemerintah ini banyak difitnah. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan selama 4,5 tahun bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo di pemerintahan. Pemimpin itu ada 3 hal. Kalau dulu kami di Akademi Militer disebut tanggap, tanggon, teringginas. Sama tanggap itu pinter, otaknya jalan, olahraganya jalan. Dan kemudian tanggon itu hatinya, mentalnya, karakternya bagus. Yang ketiga sehat, bisa kemana-mana jalan melihat apa yang terjadi di bawah. Nah, 3 ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya atau oleh anak buahnya. Saya di tentara lama, saya 22 tahun di Kopassus. Jadi pengalaman saya selama di Kopassus dan terus berjalan sampai hari ini, 3 hal ini relevan. 3 hal ini tadi penting. Jadi kalau ibu-ibu nanti bekerja, 3 hal ini harus. Jadi tetap olah yudanya jalan, tetap hatinya dipelihara, tetap kesehatannya dijaga. Nah, inilah disebut ketauladanan. Selama saya berkenalan dengan Pak Jokowi, yang saya tahu beliau itu memiliki 3 ini tadi. Dan di ujungnya disebut ketauladanan. Apa itu? Sesuai kata dengan perbuatan. Pemimpin itu harus demikian. Pemimpin tidak boleh bohong. Pemimpin tidak boleh fitnah orang lain. Pemimpin itu jangan membuat fitnah-fitnah terus. Kalau beda pendapat biasa, Anda suka kopi, saya suka teh, kan kita kawan juga. Betul kan? Tidak perlu berbeda. Nah, kita ingin Pilpres ini pun jangan berkelahi. Dan Pak Jokowi selalu pesan, mari kita buat kedamaian, karena ini adalah pesta demokrasi. Tapi Pak Jokowi selama berapa tahun terakhir ini, mungkin karena dari Solo, mungkin agak deso juga, yang di sana merasa sudah kelas elit begitu, yang punya hak adalah yang elit tadi. Kok bisa 4,5 tahun begini sukses gitu? Ada kecemburuan juga. Nah, ini yang menjadi tidak baik. Justru kita harus mensyukuri ada orang lain yang kalau dibilang orang deso tadi ternyata bisa membuat yang baik. Pak Jokowi sejak saya kenal sampai hari ini ada Ibu Noto di sini, adalah orang tetap tidak berubah terhadap dan konsisten terhadap kesederhananya dan perhatiannya kepada rakyat kecil. Kepada rakyat kecil beliau sangat perhatian. Tadi malam pidatonya ingat, beliau menyampaikan, nanti gini periksa nggak kita gitu. Kalau saya cuti ya sekarang, nunjukin nanti salah, saya udah pernah diperiksa Bawaslu soalnya gini. Padahal karena saya kebiasaan nunjuk orang gini-gini ya bilang gini, sekalian aja gini-gini. Tapi saya cuti kok sekarang. Jadi sebenarnya Presiden itu selalu perhatian pada rakyat kecil. Orang lupa, Bapak Ibu sekalian, selalu bicara infrastruktur yang besar. Infrastruktur yang besar itu betul sangat penting.
siapapun orang ngerti ekonomi, tanpa infrastruktur yang baik tidak akan bisa ekonominya bagus. Betul ya? Jadi kalau orang yang bilang saya nggak makan infrastruktur, memang kamu dablek gitu aja. Jadi kalau orang yang ngerti itu sudah sangat benar. Kemanapun saya pergi, bicara di mana, di Eropa, di Amerika, di Inggris, di mana saja, di Singapura, semua memuji langkah Presiden Joko Widodo. Bulan lalu saya di Davos. Bapak Ibu harus bangga di orang Solo. Di Davos itu apa yang disebut World Economic Forum. Ini adalah forum ekonomi dunia yang paling bergengsi. Saya jadi keynote speaker 3 kali pertemuan di sana. Di salah satu pertemuan itu mereka nyerang kita banyak, tetapi ujung-ujungnya mereka mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling stabil di antara negara-negara berkembang saat ini. Dan mereka katakan Anda beruntung punya presiden seperti Joko Widodo. Anda beruntung dengan leadership Presiden Joko Widodo bisa membawa Indonesia berlayar dengan baik di tengah-tengah ekonomi dunia yang bergejolak ini. Saya terharu melihat itu karena saya tidak bayangkan bahwa Indonesia dipuji sedemikian tinggi di dunia forum yang segitu baik. Ujungnya mereka bilang boleh nggak tanggal 12 Maret kita melakukan 3 forum di Indonesia, yaitu kegiatan mengenai kelapa sawit, kegiatan mengenai sampah plastik, yang ketiga mengenai blended finance. Itu akan dihadiri oleh World Economic Forum yang menyelenggarakan, kemudian dengan World Bank, dengan International Chambers of Commerce, dan UNEP, dan beberapa organisasi dunia lainnya di Jakarta. Itu wujud daripada kepuasan mereka lihat Indonesia. Indonesia ini jadi model. Kemarin hari Sabtu ya, baru dikeluarkan baru lagi bahwa Indonesia adalah negara yang paling stabil ekonominya di negara-negara berkembang. Saya ulangi, yang paling stabil ekonominya di negara-negara berkembang. Silakan Anda lihat nanti. Itu karena leadership, karena 3 tadi itu tanggap-tanggap Tringias yang ada di Presiden Joko Widodo. Karena Presiden tidak ada berbisnis, anaknya tidak berbisnis, istrinya tidak berbisnis, Ibu Noto pun tidak berbisnis. Ya, Ibu Noto malah hanya dengan majelis taklimnya saja yang anunya. Jadi mau apa lagi? Kami menteri seperti saya, dan mungkin saya mencuri. Bos saya tidak mencuri. Kalau bos tidak mencuri, saya kan tidak berani mencuri. Betul kan? Nah, kalian pun berikan contoh begitu. Supaya anak buahmu tidak mencuri, kau pertama harus beri contoh kau tidak mencuri. Dan kamu harus rajin kerja, harus disiplin. Nah itulah yang diberikan oleh Pak Joko Widodo di Republik ini. Ini menurut saya penting kalau mau negara ini maju. Pengalaman saya berpuluh-puluh tahun di militer, di bisnis maupun di pemerintahan, itu modal pokok. Dan keberanian Presiden Joko Widodo membuat keputusan sepanjang itu tidak menodai kepentingan pribadinya. Anda sudah dengar pidato beliau, saya tidak ada yang saya takuti siapapun. Sepanjang itu untuk kepentingan nasional, kepentingan rakyat Indonesia, saya akan membuat keputusan itu. Kenapa berani? Ini teman-teman sekalian, karena beliau mengimplementasikan itu tadi semua. Jadi kalian jangan pernah ragu menghadapi siapa saja. Setuju? Ya. Yang lain-lain itu tak jelas itu. Tidak jelas, saya akan kenal semua itu. Omong-omong sana, omong sini, tapi kalau diperiksa panik, bilang oh ya memang saya punya sekian ratus ribu, gitu pakai. Ya, jadi ini supaya saya minta kita semua kerja keras. Apakah Pak Jokowi sempurna? Ya enggak lah, banyak kurangnya. Kita semua banyak kurangnya. Tapi apa yang dilakukan sekarang itu mendapat pengakuan,
internasional, mendapat pengakuan dari banyak hal. Hanya segelintir manusia Indonesia yang tidak jelas juga itu, yang tidak mengakui sukses story atau kecemburuan kesuksesan dari Pak Jokowi tadi. Kenapa sekarang bisa Menteri Keuangan terbaik dunia ada di Indonesia? Kenapa? Ya karena presidennya mendorong, lakukan semua transparan, lakukan sesuai dengan proper. Saya tidak punya kepentingan pribadi. Nah itu yang diberitahu. Sehingga kita kerja blok, tidak ada beban kita, pokoknya gas saja. Sepanjang itu kepentingan rakyat, kepentingan negara, ya kita gas saja. Karena tidak ada yang kita takut bahwa presiden terlibat di sana sini. Dulu pasti ada. Nah sekarang ini tidak ada. Jadi tidak usah perlu ada takut mengenai itu, kita semua. Jadi tadi tekad dari Bravo 5 Solo untuk 90% bisa? Ibu saya tantang Ibu, kalau nanti menang kita bikin kenduri di sini, saya akan datang. Nanti saya bikin kendurinya lah, kalau dekat-dekat segitu persennya boleh lah. Nggak usah persis 90, pokoknya lu Panjaitan dan bikin kenduri saya masih cukup. Nggak usah Bravo 5 lah, saya masih bisa bikin kenduri untuk kita rame-rame di ruangan ini atau tempat juga enak. Nanti Ibu ketua, pokoknya berdoa semua, kerja keras, door to door kerja kerasnya. Setuju? Setuju? Jadi jangan hanya ngomong-ngomong di ruangan ginian, pergi ke daerah. Tadi malam saya bicara di Solo, di Jogja, ibu-ibu sampai jam berapa? Setelah segini juga jumlah ibu-ibu. Ini juga hebat juga, sama juga di ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Dari malam juga ibu lebih banyak nonton di Jogja, di pesantren Ibnu Hadi, Pak Ustadz Ustadz Jaro. Ibu-ibunya itu minta ampun Bu, sakti-sakti semua. Seperti ibu-ibu semua sakti-sakti. Ya kalau bapak-bapaknya nggak nurut jangan dimasakin nanti makannya. Ya, kalau bapak-bapak itu takut sama ibunya, kalau bapaknya yang benar, kalau yang nggak benar ya nggak takut. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya titip pesan, ayo Bravo 5 tunjukkan Anda sebagai orang Solo Raya harus menang dengan angka yang tinggi. Saya percaya bahwa itu bisa dilakukan. Dan saya percaya dari sini Pak Mardi, ada Pak Suedi Marasami, ketuanya juga, ibu ini paten juga saya lihat ini. Ya, jadi muslimat bisa digerakkan, semua bisa digerakkan. Jadi kalau itu jalan, insya Allah kita akan dapat hasil yang bagus. Hasil ini adalah untuk kepentingan Republik, tidak hanya kepentingan Pak Joko Widodo. Sudah jelaskan tadi, ada kepentingan lagi, yaitu kita mempertahankan negara Pancasila yang tidak membeda-bedakan semua tadi itu. Dan saya berharap semua kita harus jadi timur, harus saling kerjasama. Kalau dicubit satu yang lain merasakan sakitnya. Insya Allah dengan itu kita akan bisa bagus. Selamat berjuang. Hidup Bravo 5. Hidup Bravo 5. Bravo 5. Hidup Pak Jokowi. Hidup Pak Jokowi. Hidup Pak Jokowi. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.